Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Widiarismi dari kelas 12 AK2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk menginput transaksi pada perusahaan manufaktur pabrik tempe sejahtera. Berikut langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kita akan membuka aplikasi My App Accounting, kemudian klik Open, pilih pabrik tempe sejahtera. Nah, untuk transaksi satu ini adalah transaksi pengeluaran kas pembayaran gaji, maka klik banking, kemudian spend money, pastikan teks inklusif tidak dicentang, masukkan cek numbernya BKK 09 strip 1, tanggalnya tanggal 1 bulan 9 2012, amountnya 3 juta. Saya akan mengisi memo dengan pembayaran gaji karyawan. Untuk akunnya, pilih yang utang gaji dan upah. Pastikan out of balance-nya sudah 0, kemudian klik record. Tutup. Kemudian untuk transaksi 2 adalah transaksi penjualan tunai. Maka klik sales, kemudian enter sales. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, kemudian layoutnya pilih yang item. Setelah itu untuk customer penjualan tunai, termnya COD, masukkan invoice-nya NK 09 strip 1, tanggalnya itu tanggal 2 September 2012, masukkan shipnya itu 1600, tempe, price-nya 4000, masukkan pay today-nya sebanyak total amount yaitu 6.400.000. Pastikan balance due-nya sudah 0, kemudian klik record. Tutup. Selanjutnya transaksi 3. Transaksi 3 ini adalah transaksi penerimaan kas atas pelunasan faktur dari Tuan Zulkifli. Maka klik sales, receive payment, masukkan customer-nya itu Tuan Zulkifli, masukkan ID-nya yaitu BKM 09 strip 1, tanggalnya tanggal 3 bulan 9 2012, amount resepnya 500.000, kemudian pastikan out of balance-nya 0. Setelah 0, klik record. Selanjutnya transaksi keempat. Transaksi keempat adalah transaksi pengeluaran kas atas pembayaran rekening listrik dan air pada bulan Agustus. Maka kita akan masuk ke banking, spend money, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Ini tetap kas di tangan. Cek numbernya BKK 092 strip 2, tanggalnya itu tanggalnya tanggal 6, amount-nya itu 500.000, kemudian memonya saya akan memasukkan dengan pembayaran rekening listrik dan air. Untuk akun, saya akan memilihnya dengan utang beban. Karena harusnya utang tal, tapi karena disinyalinnya utang beban jadi nggak apa-apa. Pastikan out of balance-nya sudah 0, setelah itu kita klik record. Selanjutnya adalah transaksi 5. Transaksi 5 adalah transaksi penjualan tunai. Maka kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Masukkan customer penjualan tunai, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, kemudian masukkan invoice-nya itu NK 092. Tanggalnya itu tanggal 7 September. Untuk ship-nya sebanyak 1000. Price-nya 4.000.
Di sini ada potongan sebanyak 500.000, maka itu diskonnya 12,5%. Masukkan pay today-nya sebanyak total amount. Pastikan balance due-nya sudah 0, maka kita klik record. Selanjutnya transaksi 6. Transaksi 6 adalah transaksi penjualan kredit atas Tuan Zulkifli, maka sales, kemudian enter sales, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, pilih customer-nya Tuan Zulkifli. Terusnya akan net 30, kemudian invoice-nya itu F091. Tanggalnya adalah tanggal 8. Kemudian ship-nya sebanyak 1000. Price-nya 4000. Maka balance due-nya adalah 4 juta. Setelah itu klik record. Selanjutnya adalah transaksi ke-7. Transaksi ke-7 adalah transaksi penerimaan kas dari Tuan Ibnu atas pelunasan faktur pada bulan Agustus kemarin. Jadi kita akan ke sales, kemudian receipt payment, pilih customer-nya itu Tuan Ibnu, masukkan ID-nya BKM 092, tanggalnya tanggal 9, amount-nya sejumlah 450.000. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Selanjutnya adalah dokumen 8. Transaksi 8 adalah transaksi penerimaan kas atas pelunasan faktur dari Tuan Yosi pada bulan Agustus kemarin. Berarti kita masuk ke sales, kemudian ke receipt payment. Setelah itu customer-nya pilih Tuan Yosi. Kemudian untuk ID-nya BKM 093, tanggalnya itu tanggal 9, amount-nya senilai 300.000. Setelah itu pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Selanjutnya transaksi 9. Transaksi 9 adalah transaksi penjualan kredit. Jadi di sini ada dua, yaitu Tuan Ibnu dan Tuan Yosi. Jadi kita akan memasukkan 2 kali. Jadi kita ke sales, kemudian enter sales. Yang pertama, sebelumnya teks inklusifnya pastikan tidak dicentang. Kemudian yang pertama saya akan memasukkan Tuan Ibnu. Invoice-nya itu F09 strip 2. Tanggalnya tanggal 10. Pastikan transfernya net 30. Kemudian untuk Tuan Ibnu itu kuantitasnya 1000. Untuk price itu 4000. Pastikan balance due-nya 0, kita record. Lanjut yang kedua adalah Tuan Yosi. Kemudian invoice-nya F09 strip 3. Tanggalnya tanggal 10. Kuantitinya juga 1000. Untuk price juga 4000. Pastikan balance due-nya 4 juta. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah dokumen 10. Dokumen 10 ini adalah transaksi retur penjualan dari Tuan Yosi. Jadi kita ke sales, kemudian enter sales. Pilih customer Tuan Yosi. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Invoice-nya masukkan F09 3. Mohon maaf. NR 091. Untuk tanggalnya adalah
tanggal 11. Di sini karena ini retur jadi kita minusin jadi min 30. Min 30, kemudian harganya 4.000. Nah, jadi balance due-nya itu min 120.000. Setelah itu kita record. Setelah dari sales, enter sales, kemudian sales ke sales register, kemudian return and debit, apply to sell. Kemudian untuk tanggalnya ini kita ubah tanggal 11. Pastikan out of balance-nya itu 0. Kemudian klik record. Close. Selanjutnya adalah dokumen 11. Dokumen 11 adalah transaksi penghapusan persediaan rusak. Jadi kita akan masuk ke inventory. Kemudian adjust inventory. Setelah itu tanggalnya tanggal 12 September. Memonya saya akan mengisi dengan penghapusan persediaan rusak. Ini yang rusak adalah tempe, jadi pilih yang ini. Kemudian min 30. Setelah itu klik record. Oh ya, mohon maaf, akunnya saya lupa. Jadi akunnya ini kita pilih yang BOP. BOP sesungguhnya. Kemudian klik record. Selanjutnya adalah dokumen 12. Dokumen 12 itu transaksi memo rencana produksi. Jadi ada isi memonya itu produksi tempe untuk persediaan sebanyak 5.600 pak. Kemudian bahan yang digunakan itu ada kedelai, ragi, plastik, lidi, pewarna. Terus ada pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi langkah pertamanya itu kita ke inventory, kemudian adjust inventory. Setelah itu tanggalnya adalah tanggal 13. Untuk memo saya mengisinya barang dalam proses. Untuk item numbernya, kalau yang di sini saya pilih P002. Kuantitinya 1.400. Kacang kedelai 1.400. Diminusin. Kemudian untuk akun, saya akan memilihnya dengan akun biaya bahan baku. Yang kedua adalah P005. Kita minusin 7. Untuk akunnya juga sama. Biaya bahan baku. Setelah itu kita record. Selanjutnya masih transaksi 12. Jadi yang tahap kedua kita akan ke akun, kemudian record journal entry. Setelah itu tanggalnya itu tanggal 13. Memonya kita lewatkan saja. Nah, pastikan teks inklusif tidak dicentang. Untuk akun, saya akan memilihnya dengan akun biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk ini di debitnya 3.600.000. Dan akun kedua adalah akun utang gaji dan upah. Jika sudah, pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita lanjut ke tahap 3.
Masih di dokumen 12 tahap 3 itu masuk ke account, kemudian record journal entry. Tanggalnya tanggal 13. Untuk memo kita lewatkan saja, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Kemudian account saya akan memilih dengan BOP dibebankan senilai 300.000. Nah, pada BOP sesungguhnya. Rp300.000. Pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu klik record. Selanjutnya adalah dokumen 13. Dokumen 13 itu transaksi penerimaan kas pelunasan faktur dari Tuan Satria. Jadi masuk ke sales, kemudian receipt payment. Pilih customer-nya itu Tuan Satria. Kemudian masukkan ID-nya BKM 094. Tanggalnya tanggal 14 September 2012, amount-nya itu 200.000. Pastikan out of balance-nya itu 0, kemudian kita record. Selanjutnya adalah transaksi 14. Transaksi 14 ini transaksi pengeluaran kas atas upah mingguan. Jadi kita ke banking, kemudian spend money. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Ininya tetap kas di tangan, kemudian cek numbernya itu BKK 093. Tanggalnya masukkan tanggal 15. Amount-nya itu 3 juta. Setelah itu ini memonya saya isi dengan upah mingguan aja. Setelah itu untuk akun utang gaji dan upah. Pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah dokumen 15. Dokumen 15 itu transaksi pengeluaran kas atas prive pemilik. Jadi yang pertama kita masuk ke banking, kemudian pilih spend money. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, kemudian masukkan cek numbernya BKK 094. Setelah itu masukkan tanggalnya tanggal 15. Kemudian memonya senilai 500.000. Memo saya akan mengisinya dengan private. Setelah itu akunnya saya akan menggunakan Prive Tuan Setiawan. Pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah transaksi 16. Transaksi 16 ini adalah pembelian kredit. Kita membeli pada Pak Haji Udin. Jadi masuk ke purchase, kemudian enter purchase, pastikan teks inklusif tidak dicentang, pilih supplier Pak Haji Udin, kemudian masukkan invoice-nya itu F11, tanggalnya tanggal 16. Setelah itu pastikan layoutnya itu item 16/09/2012. Masukkan jumlahnya itu 1.400. Kemudian item numbernya itu kedelai. Kedelai itu P002.
Kemudian price-nya itu 7.650, 10.710. Yang kedua adalah ragi. Ragi sebanyak 14. 14 itu ragi. Masukkan harganya 2.600. Total 36.400. Ini dibeli kredit. Pastikan out of balance-nya 10.746.400.000. Setelah itu kita record. Cancel. Selanjutnya adalah transaksi 17. Transaksi 17 adalah transaksi pembelian kredit dari Pak. Kita membeli dari Pak Rahmat. Jadi klik purchase, enter purchase, masukkan suppliernya Tuan Rahmat, kemudian pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, masukkan invoice-nya FB09-1, tanggalnya tanggal 16. Untuk bill ini 35 plastik seharga 9.100. Yang kedua 14 untuk pewarna seharga 1.550. Yang ketiga 7 untuk lidi seharga 2.100. Pastikan balance due-nya sama dengan subtotal di sini, yaitu 354.900. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah transaksi 18. Transaksi 18 adalah transaksi retur pembelian. Jadi kita enter purchase, masukkan suppliernya itu Pak Rahmat, Tuan Rahmat, tanggalnya tanggal 17. Untuk bill kita minuskan karena ini retur, min 5 untuk plastik. Kemudian min 2 untuk pewarna. Pastikan balance due-nya 48.600, kemudian kita record. Setelah dari purchase, enter purchase, sekarang purchase ke purchase register. Kemudian masukkan tanggalnya dulu. Setelah itu return and debit, apply to sell. Tanggalnya tanggal 17/9/2012. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Selanjutnya adalah transaksi 19. Transaksi 19, transaksi memo hasil produksi. Jadi produksi tempe sebanyak 5.600 pak telah selesai dikerjakan dan barang telah dikirim ke gudang. Jadi kita masuk ke inventory, kemudian adjust inventory, tanggalnya tanggal 17 September 2012. Untuk memo saya mengisinya dengan barang dikirim ke gudang aja. Untuk itemnya ini tempe ya, dengan kuantitinya 5.600. Unit costnya isi dengan 3.000.
Untuk akunnya di sini pakai yang harga pokok penjualan. Dan kalau kita Ctrl R, maka itu jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Setelah itu klik OK. Kemudian klik record. Selanjutnya adalah dokumen 20. Untuk dokumen 20 kita akan untuk dokumen 20 itu transaksi penjualan tunai, maka sales, enter sales, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, kemudian masukkan customernya penjualan tunai, termsnya COD, invoice-nya masukkan NK 093. Untuk tanggal masukkan tanggalnya 18/09/2012. Masukkan shipnya itu 2000. Tempe untuk harganya 4.200. Tidak ada diskon. Dan karena ini tunai, jadi kita isi P2D-nya dengan total amount, yaitu 8.400.000. Pastikan balance due-nya 0. Kalau sudah 0, kita record. Selanjutnya adalah transaksi 21. Transaksi 21 itu transaksi penjualan tunai. Maka kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, masukkan customer penjualan tunai, termsnya COD, masukkan invoice-nya NK 094, tanggalnya tanggal 19 September. Setelah itu ship-nya 600. Tempe price-nya 4.200. Karena ini penjualan tunai, maka isi P2D-nya dengan total amount 2.520.000. Pastikan balance due-nya 0. Jika sudah 0, kita record. Selanjutnya adalah transaksi 22. Transaksi 22 adalah transaksi penjualan tunai juga. Jadi kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, pilih customer penjualan tunai, masukkan invoice-nya NK 095, tanggalnya tanggal 20 September. Setelah itu ship-nya sejumlah 3.000. Price-nya 4.200. Nah, karena ini penjualan tunai, maka isi P2D dengan total amount yaitu 12.600.000. Pastikan balance due-nya 0. Jika sudah 0, kita record. Selanjutnya adalah transaksi 23. Transaksi 23 ini transaksi pengeluaran kas atas pembelian solar dibayar kepada UD Sarana. Maka kita masuk ke banking, kemudian ke spend money. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Cek numbernya BKK 09/5. Tanggalnya masukkan tanggal 20 bulan 9. Tanggal 20 bulan 9 2012. Amount-nya 153.000. Terus memo saya isi dengan pembelian solar. UD Sarana. Untuk akun ini adalah untuk akun kita pilih beban pemeliharaan kendaraan. Pastikan out of balance-nya 0. Jika sudah 0, kita record. Selanjutnya adalah transaksi 24. Transaksi 24 ini transaksi pengeluaran kas. Atas pelunasan faktur tanggal 16 September lalu,
kepada Pak Haji Udin. Jadi kita masuk ke purchase, kemudian pay bills, masukkan supplier Pak Haji Udin, kemudian cek numbernya BKK 096. Setelah itu tanggalnya 21 September, amount-nya adalah 10.500.000. Di sini ada potongan yaitu 246.400.000. Nah, pastikan out of balance-nya itu 0. Jika sudah 0, kita record. Setelah itu tutup. Selanjutnya adalah transaksi 25. Transaksi 25 itu penerimaan kas. Pelunasan faktur tanggal 10 September kita terima dari Tuan Ibnu. Maka sales, kemudian receive payment. Customer-nya pilih Tuan Ibnu. Maunya itu 4 juta. Setelah itu untuk ID-nya BKM 095. Untuk tanggal itu tanggal 21 bulan 9 2012. Setelah itu pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Selanjutnya adalah transaksi 26. Transaksi 26 ini transaksi penerimaan kas atas penjualan ampas kedelai diterima dari peternak sapi. Maka kita ke banking, kemudian receive money. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Amount-nya kita masukkan 28.000. Untuk ID-nya BKM 096. Tanggalnya tanggal 23 September 2012. Untuk memo saya mengisinya penjualan ampas kedelai. Penjualan ampas kedelai peternak sapi. Peternak sapi. Setelah itu untuk akunnya kita pilih yang piutang usaha. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Tutup. Selanjutnya adalah transaksi 27. Transaksi 27 adalah transaksi pengeluaran kas atas pembelian perlengkapan pabrik dibayar kepada agen nano. Jadi kita masuk ke banking, kemudian spend money, pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, masukkan cek numbernya BKK 097. Mohon maaf. Untuk tanggal kita isi dulu 24 September 2012. Untuk cek nomornya BKK 097. Amount-nya 700.000. Untuk memo saya mengisinya pembelian perlengkapan pabrik. Pembelian perlengkapan pabrik agen nano. Nah, untuk akun di sini saya akan memilihnya dengan perlengkapan pabrik. Akun perlengkapan pabrik. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Tutup. Selanjutnya adalah transaksi 28. Transaksi 28 adalah transaksi penerimaan kas atas angsuran piutang karyawan diterima dari karyawan. Maka banking, kemudian receive payment. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Kemudian masukkan ID-nya BKM 097. Tanggalnya 25 September. Kemudian amount-nya kita isi dengan 500.000. Setelah itu untuk memo saya mengisinya dengan angsuran piutang karyawan. Piutang karyawan. Untuk akun itu pilih yang piutang karyawan. Yang piutang karyawan, kemudian
Pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah transaksi 29. Transaksi 29 ini transaksi memo rencana produksi. Jadi di transaksi 29 ini ada 3 tahap. Nah, yang tahap pertama kita akan menuju ke inventory, kemudian adjust inventory. Tanggalnya tanggal 27 September 2012. Di sini saya akan mengisi memo dengan barang dalam proses. Barang dalam proses. Untuk item yang pertama itu kita pilih kedelai. Pilih kedelai. Jangan lupa diberi tanda minus 1400. Untuk akun kita milih biaya bahan baku. Dan untuk yang kedua itu adalah lidi. Diminuskan 7. Untuk akunnya juga sama. Biaya bahan baku. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah melangkah tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu kita akan menuju ke record journal entry, account record journal entry. Tanggalnya tanggal 27 September 2012. Kemudian untuk memo kita kosongkan saja. Untuk akun pilih yang biaya tenaga kerja langsung sejumlah 3.600.000. Setelah itu yang kedua adalah utang gaji dan upah. Nah, pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Lanjut ke tahap 3. Di tahap 3 ini masih tetap di account, kemudian record journal entry. Tanggalnya masih sama. Untuk memo dikosongkan saja. Untuk akun di sini itu BOP dibebankan. BOP dibebankan sejumlah 300.000. 300.000 kan? Ya, 300.000. Kemudian BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Mohon maaf. 300.000. Nah, pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, ini kita record. Maka transaksi 29 tahapnya sampai di sini. Selanjutnya adalah transaksi 30. Transaksi 30 ini transaksi pembelian tunai. Kita membeli dari Pak Rahmat, maka klik purchase, kemudian enter purchase. Setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Masukkan suppliernya Tuan Rahmat. Invoice-nya itu FB093. Tanggalnya tanggal 27 September 2012. Terms-nya kita ganti COD. Setelah itu untuk bill-nya masukkan 35 plastik. Yang kedua adalah 14 pewarna. Yang ketiga 7 ikat lidi. Nah, pastikan total amount-nya sudah sesuai dengan total pada bukti transaksi, yaitu 354.900. Karena ini pembelian tunai, maka pay today kita isi dengan total amount, yaitu 354.900.000. Pastikan balance due-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Cancel.
Selanjutnya adalah transaksi 31. Transaksi 31 ini transaksi pembelian kredit. Terangin tuh cahayanya. Transaksi pembelian kredit. Kita membeli dari Pak Haji Udin. Maka masuk ke purchase, kemudian enter purchase, pastikan teks inklusif tidak dicentang, masukkan suppliernya Pak Haji Udin. Pembelian kredit, maka tarifnya 30, kemudian masukkan invoice-nya yaitu F12 untuk tanggal 28 September. Bill-nya itu 1.400. Untuk kedelai dengan harga 7.650. Kemudian yang kedua adalah 14 batang meragi 2.600. Pastikan out of balance-nya, balance due-nya itu 10.746.400 rupiah sesuai dengan total amount yang ada di dokumen transaksi. Setelah itu kita record. Tutup. Selanjutnya adalah transaksi terakhir yaitu transaksi 32. Transaksi 32 ini transaksi pengeluaran kas atas upah mingguan. Jadi masuk ke banking, spend money, pastikan teks inklusif tidak dicentang, masukkan cek numbernya BKK 098 untuk tanggal itu tanggal 29. Tanggal 29, amount-nya 3.600.000. Setelah itu untuk memo saya isinya dengan upah mingguan, upah karyawan mingguan, Untuk akun pilih utang, gaji, dan upah. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, kita record. Itu dia penginputan transaksi pabrik tempe sejahtera pada program Mayap Accounting. Saya sudah memasukkan transaksi dari transaksi 1 sampai 32. Bila ada kesalahan dalam penginputan transaksi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.